Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok kami akan menyampaikan tentang proposal bisnis mengenai produk yang akan kami mitrakan dengan perusahaan Anda. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Baik, anggotanya di sini ada saya sendiri, Ismi Amalia Fajrin, sebagai presenter. Lalu ada Septiani Inta Fidianis Ifada sebagai presenter, Nova Dwi Febriana sebagai ketua, Faridatul Kurnia sebagai sekretaris, dan Rici Aron Kurniawan juga sebagai presenter. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan tentang produk yang akan kami keluarkan. Sebuah merupakan jajanan khas milenial yang banyak diincar oleh banyak kalangan. Seblak buah ini berbeda dari seblak biasanya, karena isi utama dari seblak buah tersebut adalah buah-buahan yang segar dan kandungan serat yang tinggi. Nah, sebuah ini memiliki prospek yang bagus karena masih tergolong baru di kalangan remaja dan mahasiswa. Rasa dari seblak buah ini hampir mirip dengan manisan, ada rasa pedas dan gurih. Bedanya adalah bumbu yang dicampurkan adalah bumbu seblak asli. Nah, seblak buah ini masih belum banyak diketahui oleh masyarakat, sehingga dapat menjadi peluang besar untuk mempromosikan seblak buah tersebut dan juga memiliki manfaat dalam bidang ekonomi maupun kesehatan. Next. Dan ini merupakan daftar riwayat hidup pengelola, yaitu Nova Dwi Febriana selaku pengelola dalam usaha Saladin ini, yaitu nama Nova Dwi Febriana, tempat tanggal lahir Sumeneb 5 Februari 2001, agama Islam, alamat rumah Sumeneb, sedangkan alamat tempat usaha di Jalan Raya Telang, Gang Pop S, Bangkalan Madura, pendidikan terakhir S1 Agribisnis, dan pelatihan yang telah diikuti, pelatihan memasak dan mengelola bisnis. Selanjutnya, gagasan usaha. Prospek pasar dalam menjalankan usaha atau bisnis makanan ringan sebuah ini dapat dikatakan cukup bagus dan cepat berkembang. Hal tersebut didukung oleh cita rasa yang khas dari makanan seblak yang menyatu dengan lidah masyarakat Indonesia dan adanya inovasi dan kreativitas dari para pelaku usaha dalam mengolah makanan seblak ini. Dan tentu saja akan menjadikan sumber pendapatan yang cukup bagus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Ismi. Manfaat ekonomi dari usaha makanan seblak buah ini merupakan salah satu usaha yang cukup menguntungkan bagi pelaku usaha yang menjalankannya dan bagi masyarakat karena dapat membuka lapangan pekerjaan. Selain itu, dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku usaha dan karyawan karena dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membantu perekonomian keluarga. Sedangkan untuk manfaat sosial, diharapkan usaha makanan seblak buah dapat berkembang ke berbagai wilayah, khususnya di daerah Bangkalan. Manfaat sosial dari usaha ini adalah dapat menjadikan pelajaran untuk menjalankan bisnis yang lebih besar di kemudian hari. Dengan begitu, pelaku usaha dapat dengan mudah dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumennya, baik dari segi keamanan dan kebersihan makanannya. Next. Visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan yakni menciptakan usaha yang unggul dengan kualitas terbaik, memberikan keamanan konsumen dalam mengkonsumsi produk. Sedangkan misi perusahaan memberikan kualitas produk yang terbaik, memberikan pelayanan terbaik, menawarkan produk yang aman bagi kesehatan. Next. Aspek pemasaran, gambaran produk, jenis produk yang dipasarkan, jenis makanan ringan, sebuah atau seblak buah, yang merupakan perpaduan antara berbagai macam buah dengan rasa pedas manis yang khas buah seblak. Bumbu seblak buah terbuat dari bahan rempah. Seblak buah sangat cocok menjadi alternatif camilan yang mengenyangkan untuk dikonsumsi dalam waktu apapun. Sedangkan wilayah pemasaran, yakni produk dilakukan dengan mencari lokasi yang strategis, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan memiliki harga sewa yang tidak terlalu mahal. Kami menentukan lokasi usaha yang berdekatan dengan kampus Universitas Trunojoyo Madura dan dekat dengan kawasan kos mahasiswa dengan tujuan agar mudah dijangkau dan didatangi konsumen. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya jumlah permintaan terhadap produk. Sasaran pembeli yaitu dari konsumen yang berumur 10 hingga 60 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan
dan pendapatan ke bawah, menengah, dan ke atas. Gaya hidup yang sederhana hingga modern, tingkat pendidikan SD hingga tingkat perguruan tinggi. Wilayah domisili konsumen yaitu di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Jumlah konsumen, kami menjual makanan seblak buah di sekitar wilayah Kecamatan Kamal, tepatnya di daerah Telang, dekat dengan kampus Universitas Trunojoyo Madura. Dalam sekali produksi, kami dapat membuat sekitar 300 porsi seblak buah. Dengan demikian, jumlah tersebut dapat memenuhi permintaan 300 konsumen. Next. Jumlah permintaan terhadap produk. Jumlah kebutuhan untuk satu hari penjualan seblak buah, kami membutuhkan 5 hingga 15 kg berbagai macam rempah, sayur, dan buah-buahan. Sehingga dalam satu bulan kami membutuhkan 150 hingga 450 kg berbagai macam buah-buahan. Total kebutuhan per tahun dalam produksi seblak buah untuk bahan baku utama buah-buahan, rempah-rempah, dan sayuran mencapai kurang lebih 4.800 kg setiap tahunnya. Next. Aspek produksi, ciri-ciri produk. Seblak buah merupakan makanan berkuah kental yang terbuat dari bahan dasar kencur, bawang, cabai, dan penyedap rasa lainnya. Makanan seblak buah memiliki aroma yang khas, yaitu aroma kencur yang mengundang selera. Kuah pada seblak buah dominan pada rasa sedap, manis, dan pedas. Isian seblak buah ini terdiri dari potongan buah dan sayur, serta tambahan kerupuk. Kegunaan utama produk ini yaitu ditujukan bagi penikmat kuliner dengan rasa pedas yang khas. Selain itu, makanan ini sangat membantu para vegetarian yang ingin menikmati seblak buah tanpa harus ada tambahan bahan selain buah-buahan. Keunikan atau karakteristik produk. Keunikan dari seblak buah ini adalah dari isian atau topping yang digunakan. Jika biasanya seblak menggunakan topping sosis, ceker, ayam, mie, dan lainnya, maka pada seblak buah ini topping yang digunakan adalah buah dan sayur, namun tetap mempertahankan bumbu atau kuah seblak yang khas. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk proses produksi, yang pertama itu ada pemotongan dan pencucian bahan. Selanjutnya, yang kedua itu ada pembuatan kuah seblak. Ketiga, ada pencampuran topping dan kuah. Dan yang keempat itu ada pengujian rasa. Kelima, yaitu adalah pengemasan dan pemasaran. Next. Untuk kapasitas produksi di sini dari tahun 2001 sampai 2004. Untuk tahun 2001 rencana produksinya itu 1.040 porsi per unit. 2022 itu 1.230 porsi per unit. Dan untuk yang 2023 itu 1.000 porsi. Yang 2024 itu 1.340 porsi. Lokasi usahanya itu berada di sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura, tepatnya dekat dengan jalan raya. Lokasi tersebut strategis karena mudah dijangkau oleh konsumen dan berada di daerah keramaian, yang merupakan tempat lalu lalang mahasiswa dan masyarakat. Selain dekat dengan kampus Universitas Trunojoyo Madura, tempat ini juga dekat dengan pos mahasiswa yang akan memudahkan para mahasiswa mencari dan mencoba menu makanan baru ini. Next. Rencana kebutuhan bahan baku di sini meliputi ada gula, garam, lada bubuk, kencur, kemiri, bawang putih, bawang merah, cabai bubuk, cabai merah, penyedap rasa, tepung maizena, buah-buahan, kerupuk kanji, dan sayuran. Dan total semuanya yaitu ada Rp15.192.500. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sarana. Untuk biaya sarana sendiri yaitu ada biaya air dan listrik, dan total semuanya adalah 1.800.000. Kemudian mesin dan peralatan. Untuk mesin dan peralatan kita membutuhkan blender, kompor gas, wajan, telanan, kemasan, baskom, dan kemudian sendok. Untuk semua total biaya dibutuhkan mesin dan peralatan Baik, yaitu mungkin hanya itu yang 1.725. dapat kami Selanjutnya sampaikan. aspek Selanjutnya produksi. adalah Dari aspek sesi produksi tanya ini memiliki jawab. Kami beberapa memberi waktu kepada macam aspek, yaitu pihak-pihak rencana terkait pengembangan untuk usaha, memberikan limbah dan pertanyaan kendaraan. kepada Rencana kelompok pengembangan usaha kami. dalam jangka pendek adalah Silahkan. belajar mencari pengalaman kerja dan Baik, berbisnis terima yang kasih dapat atas waktunya. meningkatkan kreativitas dan Sebelumnya menjadikan pengalaman perkenalkan, ini saya Ella Mutiatin sebagai Zakiah, di sini pelajaran sebagai bagaimana pihak mengembangkan usaha perbankan. dengan baik, Yang ingin bagaimana saya tetap tanyakan menjaga kepada eksistensi perusahaan produk yang Anda, dijual dan cara melayani dalam sebuah pelanggan perjanjian dengan baik. pinjam-meminjam, Maka kami jika dari kita pihak sudah perusahaan kan memahami tentu hal tersebut, memberikan dapat jangka dengan waktu mudah bagi untuk kalian untuk dijadikan bekal dalam melunasi mengembangkan pinjaman usaha tersebut. dalam jangka Lalu panjang. apabila dalam Kemudian limbah. jangka waktu tersebut, Untuk yang pertama profit yaitu kalian itu kualitas belum limbah dan cara memiliki pengolahannya. Limbah yang belum dihasilkan dalam produksi cukup seblak untuk pasir melunasi ini berupa pinjaman kulit tersebut. rempah, Lalu, apa yang akan bawang, buah, kalian dan lakukan sayur, serta selanjutnya? air, cucian, Dan peralatan pertanyaan yang digunakan selanjutnya, seperti penggunaan bagaimanakah blender, kalian pisau, meyakinkan dan lain-lain. kami dari Untuk pihak cara pembuangan perbankan dan bahwa pemanfaatan perusahaan limbah ini kalian dapat akan dilakukan menghasilkan dengan profit memanfaatkan yang kulit besar buah dan ke sayur depannya? sebagai Terima pupuk kasih. kompos atau pakan ternak. Sedangkan air bekas cucian peralatan dibuang ke aliran pembuangan air atau selokan. Nomor 2, biaya Baik, terima kasih pengendalian atas limbah per tahun. pertanyaannya. Untuk mengendalikan Selanjutnya limbah yang saya akan dihasilkan perusahaan ini menjawab tidak pertanyaan memerlukan dari biaya yang pihak besar bank tersebut. karena limbah akan diolah menjadi pupuk dan biaya Dalam pengolahannya hal cukup sedikit ini, mengingat perusahaan prosesnya kami hanya berupa untuk penghancuran, sebisa mungkin pemberian bioaktivator dan pengeringan. Kemudian dapat melakukan kendaraan. pinjaman Kendaraan tersebut ini kita dan masih menggunakan melunasinya sepeda dengan motor tepat waktu, dan dengan cara sewanya yaitu untuk per melakukan bulan pengelolaan yang baik 900.000 pada peningkatan dan profit untuk pada per bisnis yang tahunnya kami lakukan. selanjutnya Dan salah yaitu satu cara struktur untuk tetap organisasi. Untuk mempertahankan struktur atau organisasi meningkatkan itu profit sendiri, perusahaan pada kami bagian paling atas adalah dengan pemilik menambah atau pimpinan produk usaha, atau layanan dan dari pimpinan bisnis usaha yang akan kami ini juga lakukan. menjadi Dan bagian dalam hal ini, pemasaran. Kemudian kita di juga bawahnya terdapat akan selalu bagian keuangan mengutamakan kesehatan dan dalam bagian melakukan transaksi produksi. bisnis, baik Dan transaksi dari dengan bawah pihak bagian bank atau keuangan dan dengan bagian pihak produksi lainnya. terdapat Dan pihak kami pun akan tingkatan selalu memisahkan lagi, keuangan yaitu pribadi sebagai dengan keuangan tingkat perusahaan, staf sehingga karyawan. keuangan perusahaan akan teratur. Dan selain itu, kita juga akan menggunakan beberapa persen dari keuntungan yang kita dapatkan untuk pengembangan usaha dan untuk melunasi beberapa pinjaman kepada bank. Dan sebelum melakukan pinjaman itu, tentu saja dari pihak kami sudah mempertimbangkan terlebih dahulu sebanyak apa pinjaman yang akan kami lakukan, dan dengan kata lain, kami akan melakukan pinjaman sesuai kemampuan kita, sehingga pembayaran hutang itu atau pembayaran pinjaman itu dapat dilakukan sesuai waktu yang ditentukan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih waktunya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aisyah Nur Khalifah dari Dinas Kesehatan. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah kalian yakin jika produk yang kalian buat tersebut itu sehat, lalu kandungan gizi apa yang terdapat dalam produk kalian, dan bagaimana cara kalian untuk meyakinkan konsumen mengenai produk yang kalian hasilkan tersebut aman untuk dikonsumsi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawabnya. Untuk kandungan dari produk kami itu kan sudah jelas seblak buah. Buah itu mengandung banyak serat yang berperan penting dalam menjaga fungsi saluran pencernaan. Terdapat vitamin C, vitamin A, asam folat, kalium yang juga dapat membantu menjaga tekanan darah dan fungsi sistem saraf. Untuk meyakinkan konsumen agar produk kami itu aman dengan memberikan testimoni kepada konsumen yang sudah membeli. Dan juga kami akan melakukan riset terhadap produk kami agar membuat konsumen itu percaya bahwa produk kami itu aman. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Baik, saya Zumratul Ainia dari investor. Di sini saya ingin bertanya,
bagaimana pembagian keuntungan antara perusahaan dengan investor. Lalu jika usaha ini mengalami kerugian, bagaimana pembagian keuntungan untuk selanjutnya? Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari investor. Untuk pembagian keuntungan, di sini dari 100% keuntungan yang didapatkan oleh usaha kami, 40% akan kami ambil sendiri, sedangkan 30% untuk kami bagikan kepada investor, dan 30%-nya lagi untuk kami simpan sebagai cadangan apabila nanti terjadi kerugian dan sebagai dana untuk nanti melunasi hutang-hutang pada pihak yang kami pinjam dananya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Ya baik, terima kasih. Saya Safitri Salsabila dari pihak asuransi. Saya ingin bertanya, apa yang akan perusahaan Anda lakukan apabila di tengah jalan perusahaan Anda gagal untuk bayar premi karena keuangan perusahaan yang mengalami kendala? Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari pihak asuransi. Dalam menjalankan usaha tentu tidak bisa dilepaskan dari obligasi. Obligasi adalah surat pernyataan utang yang dikeluarkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi dengan janji untuk membayar kembali pokok utang berikut bunganya yang jatuh tempo pembayaran. Gagal bayar tentu kejadian yang sangat tidak diinginkan baik oleh penerbit maupun pemegang obligasi. Namun demikian hal ini kadang tidak bisa dihindari. Jadi dari perusahaan kami supaya meminimalisir dari adanya kendala terhadap keuangan, yakni memisahkan keuangan pribadi dengan perusahaan, efisiensi pengeluaran agar terhindar dari kesulitan keuangan, lalu melakukan inovasi kesulitan keuangan, sisihkan pendapatan perusahaan untuk research and development, terus lakukan pencatatan laporan keuangan yang rapi. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Next, pertanyaan selanjutnya. Baik, langsung saja. Pertanyaan kali ini yaitu, apakah dalam membeli bahan-bahan buah untuk produksi sebuah, teman-teman itu meninjau langsung ke petani atau ke pengepul buah atau beli langsung ke pasar? Terus apakah teman-teman ini sudah menjamin kualitas dari buah tersebut untuk dijadikan bahan dalam pembuatan produk sebuah? Silahkan Aaron untuk menjawab pertanyaan. Nah, baik ya, saya akan menjawab untuk pembelian dari bahan buah itu sendiri kita berjalan opsional saja. Nah, dikarenakan buah itu gantung musim, buah yang sekiranya gampang kita dapatkan di pasaran, ya kita bisa langsung pasar atau ke tengkulak buah, pengepul buah, dan apabila kami sudah menemukan petani buah yang mana buah tersebut selalu dibutuhkan, ya kita akan mengambil langsung dari petani-petaninya. Dan untuk kualitas dari buah-buahan yang kita gunakan untuk produksi buah ini, sebelum membeli buah, kami sudah memilah-milah kondisi buah yang akan digunakan, untuk bahan pembuatan sebelah buah ini, agar rasa dan aroma buah yang kita gunakan tidak mempengaruhi nilai estetika produk kami. Dan yang pastinya kami akan memilih buah yang kualitasnya terbaik sebagai bahan pembuatan sebelah buah ini. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada ketua. Terima kasih. Berdasarkan presentasi yang telah kami lakukan tadi, bagaimana kepada para pihak, apakah setuju untuk bekerja sama dengan perusahaan kami? Bagaimana? Mungkin dari pihak perbankan terlebih dahulu, apakah bersedia untuk bekerja sama dengan perusahaan kami? Ya, baik, terima kasih. Jadi saya dari pihak perbankan, setelah menimbang, saya setuju untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan Anda karena perusahaan Anda dinilai cukup memiliki prospek yang bagus ke depannya. Terima kasih.
Selanjutnya kepada Dinas Kesehatan, bagaimana? Apakah bersedia untuk bekerja sama dengan perusahaan kami? Dari Dinas Kesehatan sendiri bersedia untuk bekerjasama dengan perusahaan kalian. Terima kasih. Terima kasih atas ketersediaannya. Selanjutnya untuk pihak investor, bagaimana? Kami dari pihak investor bersedia untuk bekerjasama dengan perusahaan Anda. Terima kasih. Dan untuk pihak asuransi? Kami dari pihak asuransi bersedia untuk bekerjasama dengan perusahaan Anda. Terima kasih saya sampaikan untuk kepada para pihak yang telah bersedia bekerja sama dengan perusahaan kami. Semoga kedepannya kita dapat bekerja sama dengan baik dan usaha yang kami kerjakan dapat mendatangkan keuntungan bagi kita semua. Terima kasih saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat pihak kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata dan kurang maksimal dalam presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.